Saudara-saudari, saat ini di atas Gunung Tabor terdapat sebuah gereja besar yang terdiri dari 3 kapel. Kapel utama adalah kapel untuk Yesus dengan tampilan sebuah ikon yang sangat mulia, sangat meriah, sangat berkilau-kilauan. Kemudian kapel yang kedua untuk Nabi Elia, ditandai dengan sebuah mezbah dengan api dan sekitar 450 dewa-dewi Baal yang dia kalahkan. Sementara di kapel yang ketiga, Musa yang memegang 2 loh batu dan ada cahaya bagaikan sinar keluar dari kepalanya, untuk mengenang peristiwa yang kita dengarkan tadi. Di atas gunung inilah Yesus bersama murid-muridnya berdoa dan mengalami transfigurasi, perubahan rupa itu. Tapi bukan hanya Yesus yang dimuliakan. Pada saat itu juga orang murid-murid mengalami kemuliaan karena kehadiran Tuhan melalui awan yang memenuhi puncak gunung itu. Lalu dari awan itu keluar suara Allah, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bagaikan sebuah mahkota di atas gunung, Allah hadir menambah kemuliaan yang dinampakkan dalam diri Yesus. Kemuliaan ini belum lengkap, karena ada 2 tokoh nabi besar dari perjanjian lama, Elia dan Musa, yang tampil saat itu. Mengapa Musa? Kita ingat, Musa adalah dia yang menuntun bangsa Israel keluar dari kegelapan penjajahan di Mesir. Yesus adalah Musa baru yang membebaskan umat Allah dari kegelapan dosa. Mengapa Elia? Karena Elia pada akhir pelayanannya diangkat ke surga, naik kereta api. Kereta api pertama di dunia itulah yang dinaiki oleh Nabi Elia. Nabi Elia menuju surga, mau menunjukkan bahwa Yesuslah yang akan membawa semua orang menuju hidup baru. Surga yang dia datang untuk membuka pintunya yang tertutup oleh dosa Adam. Mengapa Musa dan Elia? Karena kitab suci juga menunjukkan bahwa Yesus lagi OTW menuju Yerusalem, menuju sengsara, wafat, salib, menuju penderitaan, penolakan. Dan dia ditemani dalam perjalanan ini oleh 2 tokoh yang kenyang dengan penolakan selama pelayanan mereka. Musa ditolak terus-menerus oleh bangsa Israel. Elia ditinggalkan oleh bangsa Israel. Mereka pindah ke dewa-dewa kafir. Tinggalkan Elia seorang diri. Maka kehadiran Musa dan Elia adalah sebagai peneguhan, ya. Orang bilang kasih semangat, kasih support kepada Yesus. Ayo, go, ale, pergilah ke Yerusalem, jangan takut, kami sudah alami dan lihat kemuliaan ini. Ketika Yesus mengalami kemuliaan, dia juga serentak sebenarnya mengalami kemanusiaan. Orang Manado bilang but-but, takut juga dia menghadapi semuanya ini. Tapi bapaknya dan Musa dan Elia meneguhkan dia. Sebuah peneguhan surgawi, sebuah peneguhan ilahi yang menguatkan Yesus untuk menuntaskan perutusannya. Dan menarik, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan bilang-bilang orang sebelum aku bangkit dari mati. Lihat, ada mati tapi ada bangkit. Saya akan mengalami ini.
mati dan bangkit, derita dan kemuliaan. Gunung Tabor menjadi pewartaan bagi kita bahwa sungguh itulah ringkasan dari hidup Yesus. No pain, no gain. Tidak ada sakit, tidak ada kemenangan. Tidak ada jatuh bangun, tidak ada budi kepadanya, membawamu pada kegelapan dan kertak gigi. Pada hari Jumat pertama ini, bertepatan dengan pesta kemuliaan Tuhan ini, kita semua, gereja dan putra-putrinya diminta untuk ingat bahwa salib, penderitaan, penolakan saat-saat tidak enak adalah anak tangga menuju kemuliaan. Saat ini ada banyak umat, putra-putri Allah, putra-putri gereja yang sementara sakit, susah. Ada juga yang kekurangan obat, kekurangan makanan, kekurangan pelayan, karena aneka situasi yang berbeda-beda. Gereja mau mengingatkan, sakit adalah saat berat, betul, saat salib, saat sulit. Tapi apapun keadaan kita, Musa dan Elia, bahkan Yesus telah menunjukkan kita tidak sendirian. Kita disertai, kita ditemani, bahkan dikasihi Allah. Kemuliaan, entah berupa kesehatan, kesembuhan, pemulihan, pantas kita rindukan, pantas kita mohonkan, pantas kita minta kepada Allah. Serentak kita juga mau menerima semua sakit, penderitaan, salib ini dengan rela hati, sama seperti Yesus memeluk salibnya. Karena dia tahu in cruce salus, di balik salib ini ada banyak keselamatan akan terjadi. Sambil datang pada hati kudus Yesus di hari Jumat pertama ini, mari kita menyatakan, saudara-saudariku yang sakit, kami menerima sakit ini ya Tuhan. Kami menerima hari-hari berat ini ya Tuhan, seperti Engkau memanggul, seperti Engkau memeluk, merangkul salib-Mu. Karena lewat salib ini kami akan dimuliakan jiwa maupun raga. Karena lewat salib ini, karena kami bersatu denganmu yang menderita, kami juga akan menghasilkan buah keselamatan. Entah untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang sudah meninggal, maupun untuk orang-orang yang masih hidup. Setiap korban ibu berguna bagi anaknya. Setiap pengorbanan orang Kristiani berguna bagi keselamatannya. Mari kita katakan pada Tuhan, kami terima salib ini, kami terima sakit ini, demi penebusan dosa dan salah kami, demi pengudusan dan penyucian jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, mungkin juga demi pertobatan seorang saudara atau seorang saudari yang sangat membutuhkannya. Sambil mempersatukan derita, sakit, kekhawatiran, kecemasan kita dengan Kristus yang menderita di salib, kiranya kita mendapatkan penguatan, peneguhan, dan pemulihan oleh sengsara Kristus yang menyelamatkan. Pesta kemuliaan Tuhan berpesan kepada kita, jangan takut, terimalah, peluklah sakitmu, deritamu, salibmu, persatukanlah kurbanmu dengan Kristus di salib, dan panggillah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Teruslah memandang Dia, berharap kepada Dia, mendengarkan dan mengasihi Dia. Pandanglah Dia seperti ular yang tergantung di atas gunung, sehingga semua orang Israel yang terpagut ular berbisa memandangnya dan mendapatkan penyelamatan. Seperti Musa dan Elia meneguhkan Yesus yang akan memulai derita salibnya, Musa dan Elia juga meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menjalani semuanya sambil mendengarkan Tuhan, sambil mendengarkan para dokter, sambil mendengarkan orang-orang yang melayani dan mengasihi kita. Lewat sakramen Maha Kudus,
Lewat misa kita pada Jumat pertama ini, Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Kamu kukasihi, karena kamu telah berani ambil bagian dalam derita putraku. Kamu juga akan dimuliakan, kamu juga akan dipulihkan, kamu juga akan disembuhkan, sebab engkau juga putra putriku terkasih, kepadamu aku berkenan.